Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada video kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif seorang wanita sufi yang terkenal, Robiatul Adawiyah. Mari kita mengenal lebih jauh tentang kehidupan dan pengaruhnya yang luar biasa dalam agama Islam. Ismail, ayah dari Robiatul Adawiyah, adalah orang yang menghabiskan masa siangnya dengan bekerja dan beribadah di waktu malamnya. Pendapatannya terlalu sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk keperluan istrinya yang tengah mengandung, dan ketiga anak perempuannya. Akan tetapi, ia tetap merasa cukup dengan rezeki yang sedikit itu. Ia senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, serta beristighfar. Ia juga tidak pernah memandang berat kepada dunia dan tidak tamak untuk mencarinya. Pernah suatu ketika, Ismail berdoa agar ia dikaruniai seorang anak laki-laki. Keinginan untuk memperoleh anak laki-laki ini disebabkan karena keluarga Rabiah bukanlah termasuk keluarga yang kaya raya, tapi sebaliknya hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan. Setiap hari ayahnya kerap memeras keringat untuk menghidupi keluarganya, sementara anak-anaknya saat itu masih terbilang kecil-kecil. Apalagi ditambah dengan calon anak yang tengah dikandung sang istri, beban penderitaan ayahnya pun dirasakan semakin bertambah berat. Sehingga bila kelak dikaruniai anak laki-laki, diharapkan beban penderitaan itu akan berkurang karena anak laki-laki bisa melindungi seluruh keluarganya. Atau paling tidak bisa membantu ayahnya untuk mencari penghidupan. Pada suatu malam yang gelap gulita, tibalah waktu bagi sang istri untuk melahirkan anak keempatnya. Diceritakan oleh Fariduddin Al-Attar, bahwa pada masa kelahiran Robiah, tidak terdapat satupun barang berharga di rumah Ismail. Bahkan tidak terdapat setetes minyak untuk mengoles pusar anaknya yang baru lahir, apalagi minyak untuk penerang. Di dalam rumah tersebut juga tidak terdapat sehelai kain untuk menyelimuti sang bayi. Istrinya meminta agar Ismail pergi ke tetangga untuk minta sedikit minyak guna menyalakan lampu. Akan tetapi, ayah Robiah telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu pun kepada manusia lain, sehingga ia pura-pura menyentuh pintu rumah tetangganya, lalu kembali ke rumah dan melaporkan bahwa tetangganya sedang tidur sehingga tidak membukakan pintu. Pada tengah malam setelah Robiah dilahirkan, ayahnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang berkata padanya, "Jangan engkau merasa sedih, karena anak perempuan yang baru dilahirkan tadi kelak akan menjadi seorang perempuan yang utama, yang nantinya 70.000 dari umatku membutuhkan syafaatnya." Dalam mimpi tersebut, Nabi juga memberi perintah agar besok menemui Isa Zaidan, seorang amir, dengan menyampaikan sepucuk surat berisi pesan Rasulullah, seperti yang diperintahkan dalam mimpinya. Isi surat tersebut, "Hai Amir, engkau biasanya membaca sholawat 100 kali setiap malam, dan 400 kali setiap malam Jumat, tetapi dalam Jumat terakhir ini, engkau lupa membacanya. Oleh karena itu, hendaklah engkau membayar 400 dinar kepada yang membawa surat ini, sebagai kifarat atas kelalaianmu." Ayah Robiah terbangun dan menangis. Ia lalu bangkit dari tempat tidurnya dan langsung menulis surat, serta mengirimkannya kepada Amir melalui pembawa surat pimpinan itu. Ketika Amir telah selesai membaca surat itu, ia berkata, "Berikan 2.000 dinar kepada orang tersebut sebagai tanda terima kasihku, sebab Nabi telah mengingatkanku untuk memberi 400 dinar kepadanya, dan katakan padanya, bahwa aku ingin agar ia menghadapku supaya aku dapat bertemu dengannya. Tetapi, aku rasa tidaklah tepat bahwa orang seperti itu harus datang kepadaku, akulah yang akan datang kepadanya dan mengusap penderitaannya dengan jenggotku. Maka, cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Robiah." Diceritakan bahwa Robiah telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Kecepatan Robiah dalam menghafal Al-Quran dapat dimaklumi, karena ia sangat suka menghafal. Robiah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga biasa dengan kehidupan orang saleh yang penuh zuhud. Ayahnya menghendaki agar anaknya terpelihara dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan jiwanya, dan dapat menyekat kesempurnaan batiniahnya. Maka Robiah sering dibawa ayahnya ke sebuah musola di pinggiran kota Basrah. Di tempat inilah Robiah sering melakukan ibadah dan munajat, berdialog dengan Sang Kholik. Sejak kecil, Robiah sudah terbiasa menggantungkan semua harapannya kepada dirinya sendiri. Ia sangat memahami kondisi ekonomi orang tuanya, sehingga dia tidak pernah merasa menuntut banyak terhadap orang tuanya.
Ia selalu menerima apapun yang diberikan padanya. Pada masa kanak-kanak, Robiah telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan hal ini tidak menjadikannya asing dengan kemiskinan dan penderitaan. Ia tidak merasa canggung bekerja dari pagi hingga sore untuk menyambung hidupnya. Kini Robiah hidup bersama dengan 3 saudara perempuannya. Ia meneruskan pekerjaan ayahnya dengan menyeberangi orang di sungai Dijlah dengan sampannya. Hal ini ia lakukan secara terus-menerus hingga pada akhirnya ia dikenal dengan nama Robiah al-Adawiyah. Sejak itu, kota Basrah mengalami berbagai bencana alam, seperti kekeringan akibat kemarau panjang. Kota yang pada mulanya makmur dan berkembang, sekarang menjadi kota yang dilanda kemiskinan dan bencana alam. Tentu saja yang paling menderita dalam suasana yang serba sulit ini adalah kaum miskin. Robiah dan saudara-saudaranya tidak luput dari penderitaan ini. Hingga pada akhirnya, Robiah dan ketiga saudaranya terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan mulai berkelana ke berbagai daerah untuk mencari hidup. Dalam pengembaraan ini, dikisahkan bahwa Robiah terpisah dari ketiga saudaranya, dan tinggallah Robiah seorang diri. Dalam keadaan seperti ini, Robiah jatuh ke tangan perampok yang kemudian dijual sebagai hamba sahaya dengan harga 6 dirham. Setelah dijual oleh perampok seharga 6 dirham, Robiah menjalani hari-harinya sebagai budak atau hamba sahaya pada suatu keluarga yang berasal dari kaum Mawali al-Atik, yang masih ada hubungannya dengan Bani Adwa, dan nama lengkap yang dipakainya adalah nama umum yang dipakai pada saat itu. Al-Atik berasal dari suku Qais, dari sinilah ia dikenal dengan Al-Qaisiyah atau Al-Adawiyah. Tuan yang membeli Robiah memperlakukannya dengan kejam dan bengis, tanpa pandang bulu, bahkan kepada wanita yatim piatu seperti Robiah sekalipun. Orang yang pernah jatuh ke tangannya jarang berhasil melepaskan dirinya, ibarat tikus telah berada di bawah cengkraman cakar-cakar kucing yang tajam. Namun Robiah menghadapi semua cobaan itu dengan segala kekuatan imannya. Kekejaman majikannya tidak menjadikan Robiah putus asa, akan tetapi semakin memperkokoh imannya. Ia mengisi hari-harinya dengan berbagai macam kesibukan. Jika pada siang hari ia harus bekerja membanting tulang melakukan berbagai macam pekerjaan yang dibebankan tuannya kepadanya, maka pada malam hari ia mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu berdoa kepada Allah dan memohon ampunan serta ridhonya. Tidak jarang, dalam doanya ia seolah-olah berbicara langsung dengan Allah, sambil air matanya bercucuran. Dalam doanya kepada Allah, Robiah selalu mencurahkan isi hatinya yang sedang bergejolak. Oh Tuhanku, aku seorang anak yatim yang teraniaya, aku terbelenggu dalam perbudakan. Namun aku akan sabar dan rela menanggung penderitaan yang sedang menimpaku. Namun demikian, aku tidak kuasa menahan penderitaan yang lebih hebat yang sedang mengganggu perasaan hatiku, karena aku masih bertanya-tanya dan masih belum mendapatkan jawabannya. Apakah engkau ridho kepadaku? Sejak saat itu Robiah terus berusaha meningkatkan keimanannya, sehingga ia tidak memperdulikan segala penderitaan yang sedang ia hadapi. Ia bagaikan seorang wanita yang sedang mengarungi alam rohani yang amat luas, untuk mencari ampunan dan ridho Allah. Suatu hari, seorang asing datang kepadanya dan melihat Robiah sedang tidak memakai cadar. Lalu laki-laki itu mendekatinya. Robiah meronta-ronta dan menarik dirinya hingga ia terpeleset dan jatuh. Mukanya tersungkur di pasir panas sambil berkata, "Ya Allah, aku adalah seorang musafir tanpa ayah dan ibu, seorang yatim piatu dan budak. Aku telah terjatuh dan terluka, meskipun demikian aku tidak bersedih hati oleh kejadian ini, aku hanya ingin ridhomu dan aku sangat ingin mengetahui, apakah engkau ridho terhadapku atau tidak." Setelah itu ia mendengar suara yang mengatakan, "Janganlah bersedih, sebab pada saat hari perhitungan nanti derajatmu akan sama dengan orang-orang terdekat dengan Allah di dalam surga." Musibah yang tiada henti semakin mendekatkannya pada Ilahi. Pada suatu malam, tuannya terbangun dan mendengar suara rintihan. Dari celah-celah kamar ia mengintip apa yang dilakukan Robiah. Ia tertegun melihat Robiah sedang bersujud seraya berdoa. "Ya Tuhanku, Engkau tahu bahwa hatiku selalu mendambakanmu dan benar-benar tunduk pada perintahmu. Cahaya mataku mengabdi pada kerajaan-Mu, jika itu terserah padamu, aku tak akan berhenti menyembah-Mu barang sesaat pun. Namun Engkau telah membuatku tunduk kepada seorang makhluk, oleh karena itu aku terlambat datang dalam beribadah kepadamu.
Dengan mata kepalanya sendiri, tuannya menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Robiah, sedangkan cahayanya menyinari seluruh rumah. Setelah melihat peristiwa tersebut, ia merasa takut dan beranjak ke kamar tidurnya, lalu duduk merenung hingga fajar tiba. Esok paginya, ia memanggil Robiah dengan suara lembut, dan membebaskannya, serta mempersilahkan andai Robiah masih mau tetap tinggal bersamanya. Robiah memilih untuk meninggalkan rumah tuannya. Dengan kebebasan yang diperolehnya, ia curahkan hidupnya di masjid-masjid dan tempat-tempat pengajian agama. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memalingkan hidupnya dari mengingat Allah. Dalam masa selanjutnya ia telah berhasil mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang kerohanian, dan ia selalu melantunkan doa. Ya Allah, aku berlindung dari hal-hal yang memalingkan aku dari Engkau, dan pada setiap hambatan yang akan menghalangi Engkau dari aku. Dalam hidupnya ia selalu giat beribadah, bertaubat dan menjauhi duniawi. Ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan materi yang diberikan kepadanya. Bahkan dalam doanya ia tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Dalam perjalanan selanjutnya Robiah telah memilih hidup zuhud. Selama hidupnya ia tidak pernah menikah, semua lamaran yang ingin meminangnya ditolak, termasuk lamaran seorang Amir Abbasiyah dari Basrah tahun 145 Hijriah. Yang meninggal pada 172 Hijriah. Yakni Muhammad bin Sulaiman al-Hasimi. Ia mengajukan mahar perkawinan sebesar 100.000 dinar dan menulis surat kepada Robiah, bahwa ia memiliki gaji sebanyak 10.000 dinar tiap bulan, dan akan diberikan semuanya kepada Robiah. Cara menolak lamaran, Amir tersebut dikatakan, "Seandainya engkau memberi warisan seluruh harta warisanmu, tidak mungkin aku memalingkan perhatianku dari Allah padamu." Selain Amir Abbasiyah dari Basrah, dikisahkan juga tentang seorang gubernur yang menulis surat kepada rakyat Basrah agar mencarikannya seorang istri. Seluruh rakyat setuju pada Robiah, dan ketika ia mengajukan lamaran dijawab oleh Robiah. Penolakan terhadap dunia ini adalah perdamaian, sedangkan nafsu terhadapnya akan membawa kesengsaraan. Kendalikanlah nafsumu dan jangan biarkan orang lain mengendalikan dirimu. Bagimu, pikirkanlah hari kematianmu, sedangkan bagiku, Allah dapat memberiku semua apa yang telah engkau tawarkan itu dan bahkan berlipat ganda. Aku tidak suka dijauhkan dari Allah walaupun hanya sesaat. Karenanya, selamat tinggal. Terkadang Robiah menjawab lamaran dengan diplomatis, jika aku tetap dalam keadaan prihatin, bagaimana mungkin aku dapat hidup berumah tangga? Robiah sadar bahwa dengan menerima tangan pria lain dalam ikatan pernikahan, hanya akan membuat dia tidak adil terhadap suami dan anak-anaknya. Ia tidak mampu memberikan perhatian kepada mereka, karena seluruh hatinya hanya untuk Allah semata. Robiah tidak menikah bukan semata-mata zuhud terhadap pernikahan itu sendiri, akan tetapi karena memang ia zuhud terhadap kehidupan itu sendiri. Kehidupan Robiah dirasakan sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabatnya. Hal ini dikarenakan kepedulian Robiah terhadap mereka. Perhatiannya yang besar ini dibuktikan dalam sebuah kisah ketika seorang laki-laki datang dan memohon agar sudilah kiranya Robiah untuk mendoakan dirinya. Permohonan itu dibalas dengan rasa rendah hati, "Wahai, siapakah diriku ini? Turuti perintah Allah dan berdoalah kepadanya, sebab dia akan menjawab semua doa bila engkau memohonnya." Suatu hari ketika Sufyan As-Tsauri mengunjungi Robiah, ia melihat seorang pedagang di pintu dengan wajah merengut. Ia bertanya apa yang ia inginkan. Laki-laki tersebut menjawab, "Aku membawa sekantong penuh uang emas dan dinar untuk kuberikan sebagai hadiah kepada Robiah dan membantu kebutuhannya. Tetapi aku takut ia menolaknya. Dapatkah Anda meyakinkan Robiah untuk menerimanya?" Lalu keduanya masuk, dan si pedagang itu memberi Robiah uang. Robiah segera menatap ke arah atas sambil berkata, "Dia tahu bahwa aku malu untuk meminta apapun dari dunia ini, bagaimana aku dapat menerimanya sekarang dari seseorang yang tidak ikut memiliki benda ini?" Pedagang lain datang dengan ribuan uang dirham perak, dan menawarkan sebuah rumah untuk Robiah. Tampaknya pada waktu itu Robiah bisa menerima desakan laki-laki itu, ia pun pergi ke rumah tersebut. Tidak berapa lama di sana, ia merenungkan dalam tenang dekorasi dan warnanya, seolah-olah ia sepenuhnya perempuan lain.
Tetapi, ia segera beranjak dan memohon maaf atas kehilafannya, dan Robiah pun mengembalikan rumah itu kepada pemiliknya sambil berkata, "Aku takut hatiku menjadi terikat pada rumah Anda, dan itu akan mempengaruhi pengabdianku terhadap hari pengadilan. Seluruh keinginanku sepenuhnya hanya untuk memuja Allah." Suatu hari Malik bin Dinar mengunjunginya, menjumpainya sedang duduk di tikar lusuh di lantai, di dalam rumah yang berlantaikan tanah. Dengan terharu ia berkata, "Wahai Robiah, aku memiliki teman-teman yang kaya raya. Jika engkau mengizinkanku meminta sesuatu dari mereka." Robiah menjawab, "Itu hal yang tidak benar wahai Malik. Allah memberiku sebagaimana memberi mereka. Apakah yang mampu memberi yang kaya, lupa memberi yang miskin? Jika itu memang caranya, maka kita pun harus mensyukuri bagian kita." Suatu malam karena terlalu letih ia tertidur. Seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya dan mencuri cadarnya, tetapi tak ditemuinya pintu keluar. Ketika cadar diletakkan, kemudian pintu keluar terlihat. Cadar di bawah pintu keluar, maka tak terlihat lagi, maka terdengarlah suara, "Hai manusia, tiada gunanya untuk mencoba-coba, sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami, setan sendiri tidak berani datang untuk menghampirinya. Tetapi betapa beraninya engkau mencoba-coba untuk mengambil cadarnya, pergilah dari sini." Dalam riwayat lain, pada suatu malam yang sunyi sepi, dikala masyarakat sedang nyenyak tidur, seorang pencuri telah mencoba masuk ke dalam rumah Robiah. Namun setelah mencari sesuatu sekeliling berkali-kali, dia tidak menemukan sebuah benda berharga sedikit pun, kecuali sebuah kendi untuk berwudu, itu pun sangat jelek. Lantas si pencuri tergesa-gesa untuk keluar dari pondok tersebut. Tiba-tiba Robiah pun menegur si pencuri tersebut, "Jangan keluar sebelum kamu mengambil sesuatu dari rumahku ini." Si pencuri tersebut terperanjat, karena dia menyangka tidak ada penghuni di rumah tersebut. Dia juga merasa heran, karena baru kali ini dia menemui pemilik rumah yang begitu baik hati seperti beliau. Biasanya pemilik rumah pasti akan menjerit meminta tolong apabila ada pencuri memasuki rumahnya, namun ini lain. "Silahkan ambillah sesuatu," kata Robiah kepada pencuri tersebut. "Tidak ada apa-apa yang bisa aku ambil dari rumahmu ini," kata si pencuri berterus terang. "Ambillah itu," kata Robiah sambil menunjuk kendi yang jelek tadi. "Ini hanyalah sebuah kendi jelek yang tidak berharga," jawab si pencuri. "Ambil kendi itu dan bawa ke bilik air, kemudian kamu ambil wudhu menggunakan kendi itu, selepas itu sholatlah 2 rakaat. Dengan demikian, engkau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga daripada rumah jelekku ini," balas Robiah. Mendengar kata-kata itu, si pencuri tadi berasa gemetar. Hatinya yang selama ini keras menjadi lembut, seperti terpukau dengan kata-kata Robiah itu. Lantas si pencuri mengambil kendi jelek itu dan dibawa ke bilik air, lalu berwudu menggunakannya, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Ternyata dia merasakan suatu kemanisan dan kelezatan dalam jiwanya yang tak pernah dirasakan sebelum ini. Robiah pun lantas berdoa, "Ya Allah, pencuri ini telah mencoba masuk ke rumahku, akan tetapi dia tidak menemui sebuah benda berharga untuk dicuri, kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu. Oleh itu janganlah engkau halangi dia daripada memperoleh nikmat dan rahmatmu." Pada suatu hari sekumpulan golongan cerdik pandai telah datang ke rumah Robiah. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji beliau dengan berbagai persoalan. Malah mereka telah mempersiapkan dengan suatu persoalan yang sangat menarik. Mereka menaruh keyakinan yang tinggi, karena selama ini Robiah tidak pernah kekurangan hujah. "Wahai Robiatul Adawiyah, semua bentuk kebajikan yang tinggi-tinggi telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum lelaki, namun tidak kepada kaum wanita." Ketua rombongan itu memulai bicara. "Buktinya," balas Robiah. "Buktinya ialah mahkota kenabian dan Rasul telah dianugerahkan kepada kaum laki-laki. Malah mahkota kebangsawanan juga dikaruniakan kepada kaum lelaki. Paling penting, tidak ada seorang wanita pun yang telah diangkat menjadi nabi atau rasul, malah semuanya dari golongan laki-laki," jawab mereka pula dengan yakin. "Memang betul pendapat tuan-tuan sekalian, akan tetapi harus diingat, bahwa sejahat-jahatnya pangkat ada pada kaum lelaki juga. Siapa yang mengagung-agungkan diri sendiri, siapa yang begitu berani mendakwakan dirinya sebagai Tuhan? Dan siapa pula yang berkata, bukankah aku ini Tuhanmu yang mulia?
Dengan tenang, Robiah membalas hujah mereka sambil merujuk kepada Fir'aun dan Namrud. Kemudian, Robiah menambahkan lagi anggapan dan ucapan seperti itu tidak pernah keluar dari mulut seorang wanita, malah semuanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Mengenai wafatnya Sang Ratu Sufi Robiatul Adawiyah ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pada tahun 135 Hijriah atau tahun 752 Masehi. Kemudian pendapat kedua tahun 185 Hijriah atau tahun 801 Masehi. Konon setelah itu, ada yang bermimpi melihat Robiah, kepadanya ditanyakan, "Bagaimanakah untuk menghadapi Munkar dan Nakir?" Robiah pun menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Aku menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu, dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, dan tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapa engkau mengirimkan utusan sekadar menanyakan siapakah Tuhanmu kepadaku? Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka, dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku.'" Itulah doa Sang Ratu Sufi Robiatul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan yang telah ditinggalkan dan dapat menjadi panutan dan tuntunan kita yang masih ada di dunia adalah salah satu kelebihan yang dimiliki Robiah, yakni kemampuan ilmunya sangat memadai, termasuk ilmu batin yang menjadikan dirinya sebagai sufi yang memiliki beberapa karomah. Karena itu, ia termasuk wali Allah. Perasaan cinta ilahi yang didapatkan oleh Robiah dalam perjalanan tasawufnya, tidak ada sahabat al-sufah yang pernah mengalaminya. Sejarah perjalanan hidup Robiah yang diwarnai dengan lika-liku kehidupan sekitarnya tidaklah mudah. Membuat Robiah menjadi seorang yang pantang menyerah. Kesungguhan dan keikhlasan dalam beribadah yang disertai iman dan takwa yang kuat itu akhirnya mampu mengantarkan Robiah untuk bertemu dengan Tuhan. Suatu usaha yang membuahkan hasil, karena sulit membayangkan betapa pedihnya saat ia harus menjalani hari-harinya dengan keterbatasan ekonomi, sebagai budak, menjadi yatim piatu saat masih kanak-kanak, dan terpisah dengan saudaranya saat remaja. Tapi siapa sangka bahwa akhirnya Robiah akan menjadi seorang yang dikenal di negerinya, bahkan dalam sejarah Islam. Demikianlah kisah inspiratif Robiatul Adawiyah, seorang wanita sufi yang mencapai tingkat kesempurnaan spiritual dalam hidupnya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan menambah keimanan kita. Jangan lupa untuk like and subscribe saluran kami, untuk mendapatkan konten Islami yang lebih menarik, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.